warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Sakuba, NIM 13142117. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang arti penting dan penerapan perencanaan strategi mutu. Yang pertama ada perencanaan mutu. Perencanaan mutu merupakan proses yang penting dalam memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai perencanaan mutu, termasuk konsep dasar, tujuan, dan langkah-langkah yang terlibat dalam perencanaan mutu. Yang kedua ada visi misi, nilai, dan tujuan. Kata visi berasal dari bahasa Inggris vision, yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, dan bayangan. Secara etimologis, bisa juga pandangan disertai pemikiran mendalam dan jernih yang menjangkau jauh ke depan. Visi mengandung arti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Menurut Said Budairi, visi adalah persyaratan cita-cita, bagaimana wujud masa depan, kelanjutan dari masa sekarang, dan berkaitan erat dengan masa lalu. Kemudian misi. Misi merupakan sebuah guidelinis yang lebih pragmatis dan konkret, yang dapat dijadikan acuan pengembangan strategi dan aktivitas dalam lembaga atau organisasi. Secara umum, misi menurut Saprin 1985 adalah alasan keberadaan misi sebagai deskripsi tentang apa yang hendak dicapai untuk siapa. Yang kemudian ada value. Berasal dari bahasa Prancis valien, suatu kata kerja yang berarti bernilai. Nilai menjelaskan bagaimana kita dapat setiap harinya melakukan tugas kita masing-masing dalam rangka mencapai visi organisasi. Nilai adalah ukuran yang mengandung kebenaran atau kebaikan mengenai keyakinan dan perilaku organisasi yang paling dianut, dan digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan misi dalam rangka mencapai visi organisasi. Kemudian yang terakhir ada tujuan. Tujuan perencanaan mutu adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan proses dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi dengan tujuan mutu yang diinginkan. Dalam perencanaan mutu, perusahaan harus memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diadopsi dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkan dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian ada manajemen strategi mutu. Manajemen strategi mutu merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang dihasilkan dari proses formulasi dan implementasi rencana dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bila definisi ini dikaitkan dengan terminologi, maka manajemen strategi dapat pula didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis sekolah dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian ada riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di bidang pemasaran untuk memahami kondisi pasar, kebutuhan konsumen, dan pesaing. Hal ini penting dalam perencanaan mutu karena hasil riset pasar dapat digunakan untuk membangun strategi pengembangan bisnis yang efektif, mengukur kualitas atau kepuasan pelanggan, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, rekan di perusahaan lainnya. Banyak perusahaan menggunakan jasa lembaga pemindaian untuk memperoleh clipping surat kabar, riset di internet, dan analisis tren-tren domestik dan global yang relevan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Dari beberapa sumber yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi mutu sangat penting dalam pengembangan bisnis. Riset pasar merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan strategi mutu karena dapat membantu perusahaan memahami kondisi pasar, kebutuhan konsumen, dan pesaing. Melalui riset pasar, perusahaan dapat membangun strategi pengembangan bisnis yang efektif, mengukur kualitas atau keputusan pelanggan,
serta mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Sebagai metode dapat digunakan dalam pelaksanaan riset pasar seperti wawancara, survei, uji produk, kelompok diskusi terarah, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.